yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Biar kita pada saat ini siapkan hati kita menyembah dengan ibadah. Ya, apapun beban masalah yang saudara bawa, serahkan ke Tuhan. Kita akan berjalan. Oh Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Dia telah selamatkan hidup kita. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dan kita mau terus bersyukur padanya. Oh Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
syukur pada pagi hari ini. Biarlah kami mau mempersembahkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus, penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kami tetap boleh bersuka cita, dan sukacita yang dari surga itu ada dalam kehidupan kami, hati kami pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun. Tuhan, Kau yang akan memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan yang dicurahkan, biar hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan, kami boleh terus menikmati kehadiran Tuhan, dan biarlah mengekspresikannya lewat pujian sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami siapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Yang percaya dan mencintai Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Angkat tangan yang bersukacita mana, yuk kita bangkit berdiri. Ya. Saat ini kita mau benar-benar merasakan sukacita dari surga. Amin. Terima sukacita surga itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk. Semua sama-sama katakan dengan saya ya. Yuk. Terima sukacita surga. Yeah. Terima sukacita surga. Anak-anak terima ya. Terima sukacita surga. Ya sebelahnya dong. Terima sukacita surga. Yes. Amin. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima
Terima sukacita surga. Kasih kiri kanan. Terima sukacita surga. Terima. Masih kuat berdiri ya. Saudara, dikatakan kita boleh mengalami sukacita walaupun di tengah badai sekalipun. Itu bukan dari diri kita, tetapi itu dari kuasa Tuhan. Amin. Dan setiap kita dikatakan harus mempunyai visi, termasuk visi untuk bangsa ini. Amin. Kita mau terus berdoa karena dikatakan kesejahteraan kota di mana tempat kita tinggal itu tanggung jawab kita. Amin. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman kita negeriku siap untuk berteduh menyembahmu. Siap tidak mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Tawakal bangsa dan negeri ini. Kita sambil membayangkan bangsa ini akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Katakan, ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman kita negeriku siap untuk berteduh menyembahmu. Siap tidak mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Tawakal bangsa dan negeri ini. Siap untuk berteduh menyembahmu. Haleluya. Yang mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku. Tawakal bangsa dan negeri ini. Tawakal bangsa dan negeri ini. Tawakal bangsa dan negeri Tuhan. Tawakal bangsa dan negeri ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, biarlah di dalam hati kita Tuhan taruh beban, bukan berarti suatu paksaan, tetapi kerinduan kita melihat bangsa ini dipulihkan. Amin. Gereja-gereja dipulihkan, hidup kita juga harus mengalami pemulihan. Biarlah kekuatan firman Tuhan boleh terus menuntun hidup kita melewati jalan-jalan kehidupan ini yang tak mudah, saudara. Banyak tantangan, masalah, belum lagi mungkin sakit penyakit, tetapi percayalah, ketika kita punya hati bersyukur, Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian ini sambil kita terus mengingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks because He's given Jesus Christ, His
kepada Tuhan, nyatakan syukur kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Siapkan hati kita untuk terima firman-Nya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, dengan segenap hati. Syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Syukur, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati. Syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Ini yang lemah berkat, ku kuat yang miskin berkat, ku kaya karena apa yang Tuhan perbuat bagi kini yang lemah. Dan untuk memberikan firman Tuhan, saya silakan kepada hambanya. Saya buka jemaat juga Tuhan untuk berdiri. Ya, berkata, ku kaya karena apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Nanti minta saudara Tio berdoa untuk firman Tuhan dan hidup kita. Bapak, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, atas izin Engkau Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Karena sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi hamba ini Tuhan, biar setiap apa yang boleh diperkatakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi Iya, kami, Tuhan. dan kami boleh menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Iya, Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Amin. Apa kabarnya saudaraku? Puji Tuhan, aku diberkati ya. Saudara diberkati? Amin. Tadi ada beberapa gangguan teknis sampai tadi di Instagram dan Facebook juga nggak bisa ngehang gitu ya, seperti ngehang. Kemudian laptop saya juga nggak bisa dibuka nih. Apa gara-gara di sekitar ini ada seorang pengkhotbah yang sedang KKR di sana kali ya? Bingung dah. Mungkin ditutup itu jaringannya, nggak ngerti. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Tadi saya sempat ngobrol sama beberapa aser. Aduh, ini kalau orang-orang pada ngantri tadi ya dari arah sebelah timur, mereka mau ke lapangan Merdeka. Coba kalau mereka mampir ya ke sini, penuh ya kayaknya. Dan sekali waktu nanti kita akan melihat, kalau kita masih belum berpulang ya, dan kita bisa menunggu kedatangan Tuhan, sekali waktu banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mencari kebenaran, ya. Puji Tuhan, saudaraku. Di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit, betul nggak sih, Bu? Ya, sangat sulit. Ya, ada kesulitan-kesulitan dan juga ada masalah-masalah yang begitu besar, ya. Ada resesi ekonomi yang di depan mata, kemudian juga ada apa lagi ya, resesi di depan mata, kemudian kesulitan-kesulitan global, inflasi di beberapa negara, ya, dan juga masalah virus COVID yang belum selesai sampai detik ini. Bahkan
makanya ada varian jenis terbaru ya. Negara tetangga kita udah mulai ribuan orang katanya terinfeksi ya. Tapi lepas dari itu yang membuat keadaan kita semakin kacau. Mungkin saudara mengatakan, bodo amat lah resesi, ya, bodo amat lah ada kesulitan global, ada perang, saudara, ya, dan perang ini Mr. Putin itu, saudaraku, gawat sekali ya. Setiap negara udah melobi, bahkan dia mempersenjatai senjata-senjata perang mereka dengan apa, saudara? Dengan nuklir. Kalau suka ngikutin ya, itu udah mengerikan, saudara. Tapi negara yang lain juga udah bersiap-siap, udah Uni Eropa, dan semuanya udah coba untuk membujuk dia jangan sampai menekan tombol perang nuklir. Kalau itu terjadi, saudara, perang dunia ketiga. Ya. Dan ini memang keadaannya, ya. Terima kasih. Error, Egi ini, ya, tolong ya. Egi jago ini nih, dia jago multimedia, ya. Nah, Tuhan. Dan ini realitanya, saudara, ya. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, memang keadaannya kayak gini. Kerjaan semakin sulit, keadaan semakin sukar, ya, cari duit semakin sulit kan. Itu mulai terasa, saudara. Walaupun kita bilang bodo amat ya, tapi itu sekeliling kita jadi kerasa dampak-dampak dari resesi ekonomi, dampak-dampak dari perang. Perang itu kenapa terasa ke kita? Karena Ukraina itu lumbung pangan dunia, ya, betul ya? Lumbung pangan dunia. Ini sumber informasi soalnya. Ya, jadi saya bisa bertanya sama Mr. Egi. Nah, itu sesuatu yang perlu kita waspadai, ya. Dan keadaannya mau tidak mau seperti ini, ya. Tapi di tengah situasi seperti ini ada 7 nasihat firman Tuhan. Ada 7 nasihat firman Tuhan sepanjang masa. Makanya judul firman Tuhan pada hari ini adalah 7 Advices of All Time. Artinya 7 nasihat sepanjang masa, ya. Kita akan baca dalam 1 Tesalonika 5 16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Enggak, ayatnya tes. Ayatnya. Oh iya, 1, 2, 3. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Iya. Kristus Yesus bagi kamu. Terus, Janganlah takkan roh, ya. dan janganlah anggap benar membuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang Sama-sama baik. baca. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Dari ayat-ayat yang kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22, itu kita melihat ada 7 nasihat yang singkat, yang sangat bermanfaat dan dapat mengarahkan semua keputusan hidup kita, yang dapat mengarahkan semua tindakan kita itu menjadi benar. Ya. Nah, nasihat yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa, itu ayat yang ke-16. Apa yang dimaksud dengan sukacita di sini? Jadi sukacita di sini bukan berarti kita banyak uang. Sukacita di sini kita punya harta kekayaan, punya kekuatan, punya kemewahan, punya segala-galanya, punya kepopuleran. Ya, kalau artis kan gitu, ya harus populer, ya. Enggak. Yang dimaksud bukan sukacita seperti itu, tetapi adalah sukacita rohani. Sukacita rohani itu apa, saudaraku? Sukacita surgawi. Ya. Ada 2 alasan kuat yang bisa membuat kita bersukacita senantiasa. Ya, itu ya sukacita surgawi. Ya, kalau saudara menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kaya raya, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer sekali, itu ada batasnya. Dan itu bukan sukacita yang dimaksud dalam ayat ini, tapi ayat ini mengatakan sukacita surgawi. Alasan yang pertama adalah kita baca Lukas 10 ayat 20b.
Coba sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi bersukacita. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya. Tetapi bersukacitalah Ya. karena namamu ada terdaftar di surga. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Jadi kita bersukacita bukan karena harta kekayaan kita, sekali lagi baik-baik ingat. Ya kalau kayak gitu berarti orang-orang miskin nggak bisa bersukacita dong. Ya. Tetapi bukan juga karena kekuatan kita, kehebatan kita, tapi apa? Karena your name are written in heaven. Namamu terdaftar di surga. Wah, luar biasa saudaraku ya. Itu yang membuat sukacita kita menjadi penuh saudaraku. Ya. Saudaraku bayangkan kalau misalnya saudara ada di daftar nama orang yang saudara bisa masuk ke dalam satu acara misalnya. Saudara senang nggak? Acara itu acara penting, ya? Senang ya? Ini nama kita terdaftar di surga. Artinya apa saudara? Artinya saudara pasti masuk surga. Amin? Amin? Amin. Siapa yang percaya saudara pasti masuk surga, angkat tangannya. Yes. Namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Itu yang menjadi alasan penting, alasan yang kuat kita bisa bersukacita senantiasa. Itu yang nggak bisa didapat orang-orang dunia. Ya, orang yang tidak, artinya orang yang di luar Kristus. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa adalah kita baca Yoel 2:21. Ya, coba sama-sama baca 1, 2, 3. Jangan takut. terus Bersorak-soraklah dan berduka cita. semuanya baca. Sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Bersukacitalah sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jadi artinya saudaraku, Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang spektakuler dalam kehidupan kita, perkara yang besar. Saudara. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang bisa membuat kita bersukacita. Dan kita bisa rasakan, saudara. Dan kita bisa nikmati. Ya, itu nasihat pertama, bersukacita senantiasa. Jadi kalau alasannya kita punya uang, begitu kita nggak punya uang, kita bisa bersukacita nggak? Enggak. Kalau alasannya bersukacita kita hebat, begitu kita sekali waktu nggak hebat, kita bisa bersukacita nggak? Enggak. Tetapi karena alasan inilah kita bisa bersukacita senantiasa. Pertama, karena apa? Nama kita terdaftar di surga. Itu Alkitab yang bilang loh. Ya, saudara harus senang, saudara harus bersukacita. Yang kedua, Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Kemudian nasihat yang kedua adalah tetaplah berdoa. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Itu di ayat yang ke-17. Dan cara agar kita tetap bersukacita, saudaraku, kita harus tetap berdoa. Jadi dengan tetap berdoa, sukacita ini akan terus ada. Ngerti nggak saudaraku? Itu korelasi antara bersukacita dan doa. Kita harus tetap berdoa agar sukacita itu tetap ada. Ya, banyak orang meninggalkan doa karena kesibukan mereka. Ya, padahal untuk mencari rezeki misalnya. Padahal doa itu adalah sumber rezeki buat kehidupan mereka. Banyak orang meninggalkan berdoa, malas berdoa karena banyak masalah yang dihadapi. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pertemanan, masalah banyak sekali masalah bisnis. Padahal doa itu adalah ya sesuatu sarana yang terbaik untuk memecahkan masalah dan sangat aman. Percaya nggak? Ya, beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang eksekutif muda. Dia katakan gini, bro, proyek gua gagal. Waduh, saya udah konsultasi ke sana ke sini, saya udah cari teknisi, saya udah cari orang-orang terbaik. Wah, tetap nggak bisa, ini proyek ini akan gagal. Terus saya cuma nggak bisa bilang apa-apa sebenarnya, karena juga kalau seorang minta nasihat kepada hamba Tuhan, saya bukan menasihati dia secara ilmu saya, tetapi saya harus menasihati dengan caranya Tuhan. Saya bilang berdoa. Wah, nggak bisa bro. Kita kan harus ada action, harus ada nyelamatin proyek ini. Gimana nih caranya gitu? Saya juga bingung kan, ya. Tapi saya bilang kan kamu
kamu udah konsultasi secara manajemen, kamu udah konsultasi kepada orang yang punya produknya dan sebagainya, kepada teknisinya, tapi nggak bisa jadi, ya udah berdoa. Terus saya mikir, iya juga ya, udahlah berdoa aja. Tapi yakin ya, berdoa pasti itu ada jalan keluar. Kadang-kadang kita kurang yakin karena gini, doa kira-kira bisa menyelesaikan masalah nggak ya? Tapi saya katakan yang tadi bahwa doa itu adalah sesuatu sarana yang ampuh untuk menyelesaikan semua masalah. 2 kali 24 jam, apa yang terjadi? Ya, eksekutif muda ini telepon kepada saya. Tuhan melakukan hal yang heran, hal yang besar, sehingga masalah dalam proyek itu selesai dan proyeknya berhasil. Wow, itu kekuatan doa. Saya sebutnya dengan bahasa Inggris the power of prayer. Saudara pernah merasakan kekuatan doa? Itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, ketika kita nggak bisa apa-apa, kayak tadi ya, itu benar-benar nyata. Udah orang nggak bisa apa-apa, staf ahli udah nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan menyelesaikan itu. Ya, ada sesuatu yang di luar nalar kita, gitu ya. Apa bahasa Inggrisnya? Doesn't make sense, ya. Gak masuk akal. Ada miracle terjadi ketika kita berdoa, ya. Dan firman Tuhan sebetulnya udah bilang sama kita, ya. Kenapa di sini nasihat yang kedua, tetaplah berdoa. Firman Tuhan udah katakan gini, kamu gak dapat apa-apa karena kamu gak berdoa. Kita baca Yakobus 4 ayat yang kedua. Sama-sama baca ya dengan suara yang keras. Bisa baca semua? 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Terus? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang terakhir bilang apa? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Ya, artinya kita tidak memohon kepada Tuhan. Kita nggak memperoleh apa-apa. Oleh sebab itu ada orang bilang gini, nggak usah doa deh. Tuhan tahu kok kebutuhan saya. Betul nggak orang bilang kayak gitu? Salah. Nggak usah berdoa lah, Tuhan tahu kok dia akan sembuhkan saya. Emang Tuhan, Tuhan bilang kan kamu nggak peroleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa, ya. Sehingga apapun keinginan saudara, ya, sebesar apapun kebutuhan saudara, setinggi apapun goal saudara, ketika kita berdoa, saudara akan memperoleh. Amin, saudaraku. Ya. Nah, dampak dari doa, ya di situ saya tulis the impact of prayer can change situation. Ini luar biasa, ya, jangan pindah dulu, tetap di layar sini dulu. Jadi doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Tadi kita bisa lihat kuasa doa ya, itu benar-benar nyata. Ketika saya bilang sama eksekutif muda itu, berdoa aja 2 kali 24 jam, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Dia sampai, aduh thank you God, proyeknya berhasil. Nah ini dampak dari doa itu sebenarnya bisa mengubah segala sesuatu, change every situation, ya. Contoh, saudara, ketika kita mulai doa puasa, ya, setiap hari Rabu kita ada 2 puasa, ya. Saya harap jemaat Calvary semua bisa mengikutinya. Kalau mau tahu caranya doa puasa dan sebagainya, detailnya nanti saudara bisa tanya sama saya atau di grup, ya. Atau yang udah pernah puasa tanya ke yang udah pernah puasa, gimana sih caranya puasa. Dalam doa puasa itu saya selalu menempatkan berdoa untuk bangsa dan negara di awal, nomor 1. Karena firman Tuhan katakan berdoalah untuk kesejahteraan bangsamu, ya. Dan ketika kita berdoa, ya, dan saya yakin ini adalah hasil doa kita, walaupun hanya beberapa orang, tapi ada juga yang mengikuti di luar GBS Calvary ini, ya, beberapa teman mengikuti, beberapa persekutuan doa dia ikutan dalam doa puasa ini. Mereka berdoa, kita semua berdoa untuk bangsa dan negara ini.
Ya, yang pertama, saudara, ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, pemerintah 2 minggu yang lalu saya khotbahkan ini, tapi saya ulang lagi. Pemerintah menghentikan ekspor bahan mentah nikel. Bayangkan, saudara, pemasukan 15 triliun diberhentikan. Tetapi apa yang terjadi ketika dihentikan? Masukannya 300 triliun. Saudara bisa cari datanya di negara, ya, di CNN, di berita-berita, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, beberapa pekan yang lalu, ya, pemerintah juga akan menghentikan impor. Kalau tadi ekspor, sekarang impor bahan aspal. 95% kebutuhan aspal di Indonesia diimpor dari luar negeri. Ternyata di Indonesia baru diketahui dan dikaji ulang ada pulau namanya Pulau Buton. Itu menghasilkan aspal yang bagus. Ya, cuman pada waktu dulu saya nggak ngerti apa, saya tidak bicara politik di sini, tetapi mungkin banyak orang yang berkepentingan, ya, sehingga tidak diproduksi di sini. Ya, di Pulau Buton ada aspal yang banyak sekali. Saudara tahu jumlahnya berapa? 662 juta ton. Dan itu akan habis, ya, kalau Indonesia membutuhkan sekarang lagi infrastruktur dan sebagainya. Dan kalau kebutuhan Indonesia per tahunnya dibagi, saudara, itu akan habis sampai 150 tahun mendatang. Bayangkan. Makanya pemerintah sekarang mencanangkan mulai tahun 2024 berhenti sama sekali produksi impor aspal. Ya, kalau saudara yang mulai mau, wah, kalau gitu saya mau usaha aspal, mungkin Egi mau bikin pabrik sana, saatnya. Jadi ya, akan jadi miliuner. Boleh nanti kerjasama sama Ibu Maya. Ya, jadi kita punya orang-orang milioner ya di gereja ini. Kalau mau beli tempat sebelah jadi gampang. Mai, Egi tolong. Oh iya, transfer. Ya, betul, saudara. Tahun 2024 itu akan dihentikan dan sekarang lagi dibikin pabrik-pabrik sana. Ya, investor-investor silakan masuk. Ya, ini lowongan perusahaan, silakan Maya sama Egi nanti setelah ini bisa bicara, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, doa kita bisa mengendalikan. Ternyata, walaupun setiap Kamis kayaknya nggak ada apa-apa, saya juga berdoa sama keluarga, gitu ya. Tapi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apalagi doa kuasa, itu bisa mengendalikan keadaan. Saya tidak bicara soal Presiden Jokowi ya, karena Presiden Jokowi kan ada yang suka, ada yang nggak suka, gitu ya namanya. Tapi siapapun yang jadi presiden, kita nanti harus terus berdoa untuk bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, saudara. Itu ketika kita berdoa, itu kita bisa mengendalikan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga apa? Terjadi nanti kebijakan-kebijakan yang kreatif, ekonomi kreatif terjadi, dan itu bisa mensejahterakan. Dan hal ini yang membuat Indonesia tidak masuk ke dalam daftar 66 negara yang akan bangkrut. Itu yang bilang IMF, Badan Keuangan Dunia. Itu sesuatu yang luar biasa, dan saya yakin itu juga hasil doa kita. Ya, amin, saudaraku. Nah, ketika kita berdoa, itu juga bisa mengubah keadaan hidup kita. Tadi itu dalam lingkup nasional, dalam lingkup kota, itu bisa terjadi perubahan-perubahan yang dahsyat. Hidup kita juga, ketika kita berdoa, keadaan akan berubah. Realnya gini, kalau saudara punya bisnis, bisnis lagi jelek nih, pekerjaan lagi gak bagus, berdoa aja. Nanti ada sesuatu yang doesn't make sense, nggak masuk akal, gitu ya. Saya sebutnya miracle. Terjadi miracle, maka bisnis itu akan bagus. Ketika keuangan saudara turun, saudara berdoa aja. Udah nggak bisa lagi apa yang dikerjakan, saudara berdoa, nanti ada miracle. Hasil doa itu keuangan saudara akan naik. Ketika rumah tangga saudara nggak harmonis, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, maka ada satu miracle. Nanti keluarga saudara akan harmonis. Doa, saudara. Ya, ketika saudara berdoa, apapun keinginan saudara, sebesar apapun kebutuhan saudara, setinggi apapun goal saudara, saudara akan mendapatkannya. Amin.
Amin, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu tetaplah berdoa. Sama-sama katakan tetaplah berdoa. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Ayat yang ke-18. Jika saudara terus berdoa tanpa berhenti, itu artinya saudara tidak akan pernah kekurangan. Dan itu alasan kita untuk mengucap syukur. Dan seringkali faktor terbesar yang membuat kita tidak bisa mengucap syukur apa saudara? Khawatir. Sudah pernah khawatir? Pasti pernah, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 6, sama-sama baca 2-3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ini korelasinya, hubungannya antara ucapan syukur dan doa. Ketika saudara khawatir tentang apapun juga, itu bisa membuat khawatir keadaan dunia ini, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, saudaraku, bisnis kita itu membuat kita khawatir. Tapi Tuhan katakan nyatakan segala hal kekhawatiranmu dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah. Maka kita akan menerima sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan kemakmuran. Amin. Sama-sama katakan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Nasihat yang keempat adalah jangan padamkan roh. Roh yang menyala-nyala itu akan menopang kita dalam kelemahan kita. Ya, kita perlu roh. Di dalam kita ini ada roh yang menyala-nyala. Jadi jangan sampai tubuh kita lemah, rohnya lemah, udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau tubuh kita lagi sakit, lagi lemah, lagi banyak masalah, roh kita kuat, itu yang menopang kita. Ya. Tetapi pertanyaannya, roh yang menyala-nyala itu bisa padam nggak? Bisa. Ya. Api bisa padam kalau bahan bakarnya habis. Betul nggak? Atau api itu disiram, atau api itu ditimbun oleh kotoran, oleh tanah, oleh sesuatu barang-barang yang padat yang tidak bisa terbakar. Api itu bisa padam. Demikian pula roh kita. Roh bisa padam karena hawa nafsu kedagingan kita. Ya, kenapa? Karena kita terlalu memikirkan perkara-perkara duniawi. Boleh nggak kita berpikir perkara dunia, saudara? Boleh ya? Boleh. Tetapi kalau terus berpikir perkara-perkara duniawi, roh kita jadi padam, saudara. Oleh sebab itu dalam Kolose 3 ayat 2 mengatakan, sama-sama baca, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Perkara tentang surga, perkara kekekalan, saudaraku. Sehingga ketika kita memikirkan itu, semua tindakan kita, semua perbuatan kita itu akan mengarah ke kekekalan. Nggak main baku hantam aja, pokoknya udah aja kerjain aja lah, bodoh amat. Saya nggak ibadah juga, saya nggak berdoa juga, yang penting saya melakukan ini, enggak, saudara. Tetapi ketika kita memikirkan tentang surga, tentang kekekalan, maka semua tindakan kita, semua keputusan kita itu mengarah kepada kekekalan. Dan itu yang membuat roh kita tetap menyala. Ya, amin, saudara. Sebab itu kalau kita ketemu juga saling ketemu ya. Jangan cuma ngomongin politik, jangan cuma ngomongin hobi kita, jangan cuma ngomongin pekerjaan kita, tapi ngomongin tentang Tuhan, ngomongin tentang pekerjaan Tuhan. Itu yang membuat roh kita tetap menyala. Yang kelima, nasihat yang kelima, jangan anggap rendah. Apa? Sama-sama baca 1, 2, 3. Nubuat. Nah, saya nggak tulis di sini. Apa sih nubuat itu? Nubuat itu adalah pernyataan petunjuk roh tentang kebenaran. Perhatikan baik-baik. Nubuat itu adalah pernyataan petunjuk roh tentang kebenaran, menyatakan apa yang Allah katakan di hadapan umum, termasuk hal-hal yang akan datang. Kalau sekilas kayak ramalan, ya. Tapi saudara perhatikan baik-baik sekali lagi. Arti dari nubuatan, pernyataan petunjuk roh tentang kebenaran, menyatakan apa yang Allah katakan di hadapan umum, termasuk hal-hal yang akan datang. Itu tentang nubuatan. Jadi kalau ada orang yang bernubuat, wah, saudara-saudaraku, percayalah, sebentar lagi Tuhan akan datang, bertobatlah. Itu nubuatan, ya, betul nggak? Betul sampai di situ. Namun nubuatan juga banyak ada yang salah. Yang salah itu apa? Yang bukan daripada Tuhan.
nubuatannya gini. Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Ya. Dan pada Januari 2024 Tuhan Yesus akan datang. Itu benar atau salah? Itu salah. Karena firman Tuhan bilang apa? Tentang kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi nubuat-nubuat itu jangan anggap enteng, ya. Jangan karena yang sesat itu kita juga mengabaikan nubuatan. Nubuat-nubuat yang benar itu harus kita hargai, ya. Oleh sebab itu, nasihat yang keenam adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, kita harus menguji segala sesuatu, termasuk nubuatan. Apakah ini dari Tuhan atau bukan? Ya, juga pengajaran. Walaupun harus menghargai pengajaran, kita tidak boleh mempercayainya begitu saja. Karena ada banyak pengajaran di akhir zaman ini yang bukan daripada Tuhan. Saya katakan lagi, yang sesat itu berbahaya. Ya, oleh sebab itu kita harus banyak belajar firman Tuhan. Bagaimana kita belajar firman Tuhan? Saudara harus banyak baca firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan penuntun kepada kita. Tapi kalau saudara tidak mengerti, saudara bisa tanyakan kepada gembala saudara. Saudara bisa tanyakan kepada hamba Tuhan. Sehingga saudara bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan itu. Ya, dan kita tidak disesatkan oleh pengajaran zaman ini. Dan kita bisa memegang yang baik. Ya. Dan yang terakhir, nasihatnya adalah jauhkanlah dirimu dari segala. Coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis. Oke. Kalau saya tanya, saudara suka berbuat jahat ya? Suka. Coba saya buat. Tadi langsung ngomong suka. Ibu Hana suka berbuat jahat ya? Suka. Wah, ini jujur semua nih jemaat Kalvari yang di rumah suka berbuat jahat kan? Nah, bagaimana sih ukuran kita berbuat jahat? Banyak orang sih membela diri, enggak ya? Saya mah orangnya baik. Ya kan, banyak yang bilang gitu kan. Saya mah orangnya suka menolong. Enggak suka berbuat jahat. Bagaimana ukuran jahat itu? Ya, saya mau tanya lagi. Lawan jahat apa? Baik. Jadi apapun yang baik yang tidak saudara lakukan, artinya saudara melakukan kejahatan. Sekali lagi ya. Ukuran tentang berbuat jahat. Ya. Apapun yang baik yang tidak saudara lakukan, artinya saudara melakukan kejahatan. Ya, didasari oleh firman Tuhan, kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Sama-sama baca. 1, 2, Yakobus 4 ayat 17. Salah ayat ya. Ayatnya gini. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu melakukan yang baik, kita nggak melakukannya, saudara berbuat jahat. Saya dilemesin dari dosa jadi berbuat jahat. Padahal jahat itu dosa. Betul nggak? Ya, saudara ya. Nah, kalau saudara perbuatan baik, contohnya berdoa, tapi saudara nggak berdoa, saudara melakukan kejahatan. Ayo, beribadah baik kan? Tapi saudara malah pergi ke kondangan, melakukan ini firman Tuhan, melakukan kejahatan. Persepuluhan baik kan? Baik karena melakukan firman Tuhan. Saudara nggak kasih persepuluhan, melakukan kejahatan. Berhenti merokok baik kan? Ada yang merokok di sini? Baik yang berhenti merokok. Baik, karena tubuh kita adalah bait Allah dan kita jadi sehat. Pemerintah aja bilang merokok itu merusak. Gitu, Pak Ek. Tapi kalau kita tidak melakukan berhenti merokok, kita melakukan kejahatan untuk siapa? Untuk saya mah enggak, tapi untuk diri sendiri. Diri sendirinya jadi sakit. Ya, mudah-mudahan yang merokok di sini berhenti semua ya. Karena ketika saudara tidak melakukan itu, saudara berbuat kejahatan. Makan makanan yang sehat baik gak? Baik. Kalau saudara terus-terusan makan junk food, berbuat kejahatan. Ya. Olahraga baik gak?
baik. Tapi kalau saudara nggak olahraga, tidur terus, duduk terus, capek olahraga mah. Karena ada waktu ada olahraga. Saudara berbuat kejahatan juga buat diri saudara. Sehingga apa? Lemak-lemak tambah banyak, ya. Saudara nggak terbakar. Ya. Saya mengikuti program itu saudara untuk jalan tantangan 6.000 langkah setiap hari ya seharusnya. Tapi karena minggu kemarin saya sakit, jadi saya nggak berjalan. Saya olahraga di rumah. Nah, itu harus kita lakukan. Yang terakhir, contohnya, smile. Smile baik ya? Baik loh. Ada perkataan, saya melihat di satu statement gini. Smile itu mengubah pancaran energi jadi indah. Betul. Kalau sudah tersenyum, ya, itu bisa membuat orang lebih damai. Saya misalnya ketemu sama Mr. Egi, Bro Egi, ya. Mr. Ong udah tua nih. Terus saya gini dia, apa yang Egi rasain? Kalau saya lagi ketemu, saya diam aja, muka saya gitu. Judes, bahasa Sanskertanya judes, jutek. Nah, kira-kira apa yang lo rasakan? Gak enak dong, gak damai ya. Apa sih? Saya salah apa gitu? Ya, apalagi kalau kita udah kenal lama gitu kan. Tapi kalau saya senyum, kamu apa? Pasti baru senyum lagi, betul nggak saudara? Ya, ini yang suka berkendara nih, saya kasih tahu. Yang motor lah atau mobil, kalau di jalan saudara jangan suka marah-marah. Sekali waktu kan kadang-kadang kita salah atau ada orang lain yang salah gitu saudara. Itu dengan senyum aja semua jadi beres. Misalnya tiba-tiba kesenggol gitu ya. Saudara nggak usah marah-marah. Waduh, di mana mata kamu? Ya di sini Pak. Ini mobil saya nih. Waduh, gimana sih? Wah, jadi bertengkar. Tapi dengan senyum beres masalahnya, 5 menit juga beres. Ya, saya pernah mengalami ya ketika mau naik ke arah Jogja situ ya. Tiba-tiba saya ditabrak sama Grab. Dia di situ ada orang-orang yang udah kenal sama saya. Wah, uruskan Pak, dihalangi untuk Grabnya supaya minggir gitu. Maaf, saya nanti mau jemput buru-buru. Saya waktu itu cuma senyum aja, senyum. Terus dia nyebut lagi, Pak Pendeta. Saya nggak berani marah-marah dong. Terus jadi saya cuma senyum. Ya udah, gimana urusannya? Saya akan ganti. Beres, nggak usah ngomong apa-apa. Saya akan ganti. Ini KTP, yaudah saya ambil KTP. Beres seru, ya itu masalahnya. Salah satunya seru, dengan smile itu semuanya jadi beres. Ya, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau saudara nggak lakukan, coba cemberut. Ketemu sama orang ini cemberut, punya banyak masalah. Ketemu sama si Aci cemberut, ketemu sama si Engko cemberut. Ya, gua kan lagi banyak masalah. Itu kan masalah kamu ya. Coba dengan senyum, ya itu sesuatu yang bisa membuat pancaran energi menjadi indah, ya. Nah, kita harus menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Amin. Itu nasihat yang terakhir. Sama-sama katakan, aku akan menjauhkan diri. 1, 2, 3. Dari segala jenis kejahatan. Dari segala jenis kejahatan. Ya. Jadi di tengah situasi yang tidak baik ini, tentunya kita harus mendengarkan 7 nasihat singkat ini. Apa yang pertama tadi? Balik ke awal. Apa yang pertama? Sama-sama sebutkan. Nasihat yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, sama-sama baca. Jangan padamkan roh. Yang kelima, jangan anggap rendah membuat. Yang keenam, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang ketujuh, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, maka ketika 7 nasihat ini masuk ke dalam hati dan pikiran kita, itu menjadi pertimbangan kita dan kita lakukan setiap keadaan, bahkan situasi yang tidak baik sekalipun, maka saudara akan menjadi orang yang berhasil. Saudara akan menjadi orang yang beruntung. Saudara akan menjadi orang yang berkemenangan. Amin. Haleluya. Saya undang tim untuk maju ke depan. Orang yang melakukan 7 nasihat ini, pasti orang itu adalah orang yang berhasil. Pasti orang itu adalah orang yang beruntung.
pasti orang itu adalah orang yang berkemenangan. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang memberikan kepada kami semua nasihat bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin di tengah situasi dan juga kondisi keadaan kami yang tidak baik. Tetapi ketika kami melakukan ketujuh nasihat ini, kami percaya kami menjadi orang-orang yang berhasil, kami menjadi orang-orang yang beruntung, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. kita tidak pernah sendiri, saudaraku. Sebab Kau Sebab Allah yang menggendong kita semua. Tanganmu membelaiku, Amin. cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sama-sama semua nyanyikan lagu ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu Tuhan, Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu tak dalam kasih-Mu. sekali lagi nyanyikan lagu ini sambil menenungkan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita. Kehidupan dunia akan semakin sulit, akan semakin suram. Bahkan kita sulit untuk menemukan jalan yang harus kita pilih. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Hanya Tuhan tempat jawaban kita. Dan tujuh nasihat itu yang memberi penuntun buat kita semua. Amin. Dia menyertai kita, bahkan dia menggendong kita, saudaraku. Dia mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Semuanya ini bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janji Tuhan begitu luar biasa. Amin. Cintamu Tuhan, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan sama-sama berdoa. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami pagi hari ini masih bisa mendapatkan pesan firman Tuhan yang terus mengingatkan kami supaya dalam hidup kami ini kami terus berpedoman terhadap firman Tuhan. Pagi hari ini biarlah tujuh nasihat ini kami ingat selalu
di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 ini, agar kami senantiasa bersukacita dalam kehidupan kami. Kami terus tetap berdoa senantiasa, tidak meninggalkan doa-doa. Kami terus mengucap syukur di dalam segala hal, dan kami tidak memadamkan roh yang ada di dalam kehidupan ini, tapi tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini, dan tetap kami tidak juga merendahkan, membuat pesan-pesan firman Tuhan agar hidup kami terus berbahagia dan berhasil, dan biarlah kami juga diberikan hikmat untuk menguji segala sesuatu dan melihat dan memegang apa yang baik dalam kehidupan kami, melakukan firman Tuhan, dan juga biarlah kami tidak melakukan kejahatan. Kami terus belajar, terus mengasah hidup kami, Tuhan Yesus, mengasah diri kami untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, yang menyenangkan hati Tuhan, termasuk di dalam kerohanian kami, termasuk ketika kami boleh terus mengutamakan ibadah dan juga hal-hal yang bersifat kekal. Terima kasih Tuhan, mengingatkan kami agar kami tidak terfokus terhadap hal-hal duniawi saja, tetapi Tuhan Yesus, justru ketika kami menjalani kehidupan ini, ada Tuhan di dalamnya. Kami boleh berjalan di dalam nasihat firman Tuhan saja, sehingga hidup kami pasti berhasil, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati setiap jemaat Kalvari pada saat ini, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang gumulkan, Tuhan pasti jawab ketika mereka terus mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Sebentar kami akan juga memberikan persembahan, biarlah kami juga boleh memberikan dengan hati yang tulus. Mungkin gak banyak, tetapi biarlah kami mau belajar memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Maka Tuhan yang akan memberkati dan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dijalankan satu kali. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Pujian ini mengatakan kita nggak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik, berkata baik, dan berpikir baik. Amin. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Yes, nyanyikan dengan sukacita yuk. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berkata baik, janganlah jemu berpikir baik. Kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. 30 kali. Satu kali apakah dong? Yes, bukan tergantung 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Katakan, kita akan menuai baik. Yes, amin. Kita akan menuai yang baik ya. Terus berbuat baik. Kita mau tutup ibadah pagi hari ini, nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku untuk doa
hari ini. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau sudah memberkati kami dengan berkat firman Tuhan. Dan kami mau lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga apa kata firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, apapun yang kami inginkan, sebesar apapun kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan Yesus, dan setinggi apapun goal kami, tujuan kami pasti mendapatkannya, karena Tuhan menjanjikan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami berdoa untuk yang sakit, yang tidak bisa hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, dengan jamaah-Mu Bapa. Kalau tangan dokter sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, tetapi tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menjamah setiap orang yang dalam keadaan sakit. Yang dalam masalah, Tuhan akan berikan kelepasan dalam masalah mereka Bapa. Yang dalam semua permasalahan-permasalahan yang begitu rumit dalam rumah tangga, Tuhan Yesus, Engkau akan sumber segalanya dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menyelesaikannya. Yang kesulitan dalam perekonomian, kami percaya Tuhan akan membuat kami naik, bukan turun, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Saudara, mari kita angkat tangan, kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian. Kita akan menuai baik.